Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai muatan lokal daerah Selayar. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Azila selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Dea Akila sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Isma Faira sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Nur Syafitri sebagai pemateri keempat. Baik, itu saja. Mari kita langsung ke videonya. Pertama, pendahuluan. Muatan lokal adalah mata pelajaran atau kegiatan belajar yang berisi pertama, yaitu budaya, keterampilan, materi, nilai, dan potensi khas dari suatu daerah yang perlu dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Dengan kata lain, muatan lokal merupakan pembelajaran yang menyesuaikan pendidikan dengan karakteristik, kebutuhan, kearifan lokal daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu Selayar. Daerah Selayar adalah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebuah provinsi administratif di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terdiri dari beberapa pulau, dengan Pulau Selayar sebagai pulau terbesar. Ibu kota kabupaten ini adalah Bantaeng. Kabupaten Kepulauan Selayar dikenal karena keindahan alamnya seperti pantai, laut, dan terumbu karang yang indah, menjadikannya destinasi wilayah populer. Selain itu, Selayar daerah ini juga memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ungkapan dan sapaan daerah Selayar, yaitu ungkapannya Pate Emo Kabaramo, yang dalam bahasa Indonesia yang artinya apa kabarmu atau bagaimana kabarmu. Ungkapan ini digunakan untuk menanyakan kabar kepada seseorang. Kemudian istilah khas daerah Selayar yaitu Tanah Doang, yang artinya tanah tempat berdoa. Nama ini menggambarkan Pulau Selayar sebagai tempat suci dan sakral di mana masyarakat dahulu sering menggunakan doa dan ritual keagamaan. Kemudian pulau ini sebagai tempat pemberhentian para pedagang dan pelaut sebagai tempat untuk berdoa demi keselamatannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan cerita rakyat dari Selayar, yaitu asal muasal Enjoro. Jadi pada zaman dahulu di sebuah kampung hidup seorang pria laki-laki yang bernama Enjaro dan anaknya, dan hidup sebagai petani. Nah, suatu hari Enjaro ini berpesan kepada anaknya untuk jika dia meninggal dikuburkan di samping halaman rumahnya. Nah, tidak lama kemudian Enjaro ini meninggal dan anaknya mengabulkan permintaan Enjaro. Sesekali anaknya mengunjungi pusara ayahnya. Tidak lama kemudian, berlangsung 3 tahun, ada sebuah tunas yang berbentuk kemiri yang muncul di atas pusara ayahnya. Nah, itu kemudian bertumbuh dan menjulang tinggi sampai berbuah. Nah, suatu hari ada pangeran yang datang melihat dari kejauhan. Dia terpenjat karena pohon kelapa ini sangat menjulang tinggi, dan bertanya kepada anak Enjaro, pohon apa ini, tapi dia tidak tahu karena yang dia tahu hanya pohon ini tumbuh di atas pusara ayahnya. Nah, pangeran ini menyuruh pengawalnya untuk memanjat pohon ini dan membelah buahnya, terus dicobakan kepada anjing pengawalnya. Ternyata buah ini tidak beracun dan dia mencobanya. Ternyata buah ini segar dan bisa menghilangkan dahaga. Nah, itulah asal muasal dari pohon kelapa atau Enjoro yang diambil dari almarhum Enjaro.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tradisi bati-bati, yaitu adapun pengertian tradisi bati-bati yaitu kesenian nyanyian berbalas pantun dalam bahasa Selayar dibawakan oleh pria dan wanita secara bersahut-sahutan. Asal usul muasal dari bati-bati yaitu dari kata ambati, yaitu artinya memetik, yang awalnya adalah syair Melayu tanpa musik. Selanjutnya ada ciri khas, yaitu bentuk nyanyian kelong atau pantun berbalas. Kemudian pelakunya itu ada 2 orang, pria dan wanita. Kemudian bahasa yang digunakan itu bahasa Selayar, dan liriknya mengandung tentang pesan moral, spiritual, humor, kisah asrama, dan musik yaitu iringan rebana dan gambus khas Selayar. Adapun fungsi dan acaranya yaitu tampil pada upacara adat, pesta pernikahan, dan berbagai acara budaya Kepulauan Selayar. Kemudian ada permainan baguli. Baguli di bahasa Indonesia yaitu kelereng. Permainan baguli atau kelereng adalah salah satu permainan tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya dari daerah Selayar. Permainan ini memiliki nilai budaya yang tinggi dan biasanya dimainkan oleh anak-anak maupun remaja sebagai sarana hiburan sekaligus melatih keterampilan fisik dan strategi dengan cara memenangkan lomba tersebut atau permainan tersebut. Selanjutnya saya akan menampilkan video tradisi bati-bati yang ada di Kabupaten Selayar. Berikut videonya. Pakaian tradisional khas Sulawesi Selatan yang berasal dari Selayar yaitu pakaian lakbu. Lakbu adalah pakaian adat tradisional dari Selayar yang merupakan modifikasi dari baju bodo dengan ciri khas lengan yang panjang daripada baju bodo dan lengannya lebih ketat hingga ke pergelangan tangan. Baju lakbu ini berbentuk baju kurung yang longgar dan biasa dipadukan dengan sarung yang biasa disebut dengan lipak sakbe. Baju lakbu ini terbuat dari kain sutra yang tipis tetapi tidak menerawang dan didesain dengan sederhana. Baju lakbu memiliki desain yang sederhana namun elegan dengan warna yang seringkali netral seperti putih atau krem. Baju ini digunakan nyaman karena baju ini biasanya terbuat dari bahan yang nyaman seperti katun ataupun sutra. Sarung sebagai pelengkap atau lipak sakbe memiliki makna budaya yang kuat dan seringkali dipakai dalam acara-acara formal atau tradisional. Pakaian ini juga mencerminkan keanggunan dan kesederhanaan budaya Bugis dan Makassar. Baiklah, itulah tadi pemaparan